Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan memelihara kamu. Jadi yang memelihara kita itu bukan kekuatan kita, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, bahkan bukan uang kita, tapi adalah Tuhanlah yang memelihara kita. Bagaimana cara Tuhan memelihara kita? Satu-satunya cara adalah mendekat kepada Dia. Karena kita katakan, mendekatlah kepada aku, maka aku akan memelihara kamu. Nah, cara mendekat kepada Dia itu gak ada lain, yaitu pemujian, penyembahan, berdoa. Itulah caranya untuk menyembah Tuhan, untuk mendekat diri kepada Tuhan. Kenapa Dia memelihara kita? Karena Dia adalah gembala kita. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Jadi gembala-gembala gereja sekarang ini bukan gembala yang baik. Nah, lebih tepatnya sebenarnya tidak pas disebut gembala. Lebih tepat disebut adalah Bapak Rohani. Membimbing kita. Gembala itu membimbing jemaat untuk membawa, mempertemukan dia kepada Sang Gembala Agung itu. Nah, ketika kita mendeklarasikan diri kita bahwa Bapa di surga, bahwa Yesus adalah gembala kita, maka percayalah, kita katakan, kalau Dia gembalamu, engkau tidak akan berkekurangan. Maka di minggu yang lalu dikatakan, kalau engkau mendekat kepadaku, maka aku akan pelihara engkau. Kenapa Dia pelihara? Karena Dia adalah gembala. Dalam kitab Yesaya 34 dikatakan begini, aku sendirilah yang akan menggembalakan engkau. Tuhan sendirilah yang akan menggembalakan engkau. Yang hilang akan kucari, katanya. Yang sakit akan kubalut. Yang kekurangan aku akan berkati. Jadi tiap di Yesaya dinubuatkan bahwa Bapa di surgalah yang akan langsung menggembalakan umatnya. Nah, kalau Dia menggembalakan umatnya, dikatakan begini, yang sakit akan kubalut, yang lapar kasih makan, yang dalam ancaman aku selamatkan. Jadi di dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, selalu gambaran yang dipakai oleh Tuhan adalah gembala dan domba, yaitu jemaatnya sama Tuhannya digambarkan selalu ada sebutan kata gembala di situ. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa mesti gembala. Kenapa enggak dibikin yang lain? Gambarannya selalu dibuat gembala selain dari Bapa dan Anak. Tapi di dalam perjanjian lama tidak pernah disebut adalah Tuhan dengan umat Tuhan itu adalah Bapa sama Anak. Tapi yang selalu disebut adalah gembala dan domba. Nah, mari kita pelajari dari Yesaya 53. Coba surat saya naikkan sedikit. Yesaya 53 ayat 5. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. 53. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Ini adalah sebuah gambaran pandangan penglihatan Yesaya 700 tahun yang akan datang, tentang bagaimana Yesus menggantikan posisi kita. Dia tertikam oleh karena, jadi Yesus bisa tertikam di kayu salib itu karena apa? Karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan. Jadi dia bisa diremukkan sampai hancur begitu. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa tulang-tulangku, kitab Mazmur dikatakan tulang-tulangku semuanya terhitung. Dengan kata lain, ketika dia diremukkan, ini dagingnya lepas semua, kulitnya lepas semua, dicampur dengan kain itu, semua tercampur. Lalu ketika dia disalib, dia bisa hitung di tulang rusuknya. Nah, udah langsung bisa lihat. Karena dia diremukkan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan manusia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya.
Jadi semua keselamatan yang saatnya selamat tidak bisa kita terima, itu semua dihukum di atas diri dia. Jadi penghukuman yang Tuhan lakukan, menghukum pada diri dia. Makanya hari ini ketika Tuhan melihat dosamu, Tuhan tidak melihat engkau. Tuhan melihat di salib itu. Penghukuman itu dijatuhkan di situ. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini ayat 5. Jadi semua terjadi di kayu salib itu hanya karena pemberontakan kita, karena dosa kita, karena kejahatan kita. Jadi ketika dimulai dari Getsemani, dia memikul salib itu, dia berjalan selangkah demi selangkah mewakili kita. Seharusnya kita yang memikul salib dari Getsemani itu. Jadi dia memposisikan diri dia sebagai kita, memikul salib itu sampai ke Golgota sana. Selangkah demi selangkah, yang Bapa lihat di surga adalah kita. Padahal bukan kita yang melakukannya, tapi Yesus yang melakukannya. Makanya kita perlu sangat menghargai firman Tuhan. Kita harus sangat menghargai Yesus, karena semuanya itu yang dia lakukan itu adalah demi kita. Lalu kita perhatikan ini ayat 5. Kita perhatikan apa yang terjadi di ayat 6. Ayat 6. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Apa yang membuat dia bisa menggantikan posisi kita? Apa yang membuat kita bisa jahat? Apa yang membuat kita bisa memberontak? Kenapa? Karena kita sesat. Efesus 2 ayat 1 mengatakan, engkau telah memilih jalan dunia ini. Nah, kesesatan inilah yang membuat dia harus mati di kayu salib. Kesesatan kita inilah yang membuat kita mati di kayu salib. Kita seperti domba, masing-masing mengambil jalan kita. Artinya kita tidak memilih jalan yang ditunjukkan oleh Sang Gembala. Kitab Yohanes 10 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik membuka pintu, lalu dia berjalan di depan domba-domba itu, dan domba-dombaku mendengar suaraku. Nah, domba-dombanya itu mengikuti langkahnya Sang Gembala. Nah, pada masa itu dombanya nggak mau. Ini domba pada sesat semua. Apa yang membuat dombanya sesat? Karena dombanya itu memilih jalannya sendiri. Maka Efesus dikatakan, engkau memilih jalan dunia ini. Makanya kita harus berbeda. Kita harus berani berbeda dengan nilai dunia ini. Termasuk masalah kasus corona ini, kita harus memandangnya cara memandang yang berbeda. Kalau kita nggak cara memandang kita berbeda, kita akan capek. Kita akan memakai jalan kita sendiri. Kita akan menjaga pikiran-pikiran dunia ini. Percayalah, kalau itu yang kita pakai, kita akan capek. Kita lemah, kita lesu, terakhir kita sakit. Kenapa? Karena kita dihantui oleh ketakutan. Mau kemana-mana kita takut, mau kemana-mana kita takut. Padahal Alkitab katakan, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Artinya kita telah mengikuti jalan dunia ini. Tapi bukan berarti kita boleh sembrono, tetap hati-hati. Sering saya katakan, sesuatu yang lucu kalau kita takut ibadah. Tapi ke pasar kita nggak takut. Begitu ramainya sesat di sini. Orang yang kita kenal. Kenapa? Karena kita terlalu percaya kepada nilai dunia ini. Tapi sekali lagi saya katakan, kita hanya perlu hati, perlu waspada. Kenapa bisa kita karena kita seperti domba yang tersesat. Nah, coba kita bandingkan apa yang terjadi di 2 Petrus 1 Petrus 2 ayat 24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Jadi dosa kita dia pikul di atas kayu salib, supaya kita yang hidup, yang telah mati dalam dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, ini sama persis dengan kitab Yesaya 53, ya kan? Sama. Jadi oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Jadi dia menggantikan posisi kita tadi, karena pemberontakan kita, karena dosa kita, memikul dosa-dosa kita. Nah, bedanya adalah tadi di ayat 6, bedanya sama ayat 25. Ini sini luar biasanya. Ini ayat 25. Jadi Yesaya 53 ayat 5 dan 6 itu hampir sama dengan 1 Petrus 2 ayat 24 dan 24-nya hampir sama. Bedanya di ayat 25 ini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara. Bedanya di mana? Bedanya dulu engkau sesat. Nah, ketika engkau menyadari sesat, di dalam perjanjian baru dikatakan, puji Tuhan, sekarang engkau telah. Jadi yang mau Tuhan ingatkan kepada kita adalah, mari kita mulai menyadari, mari kita sama-sama, Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, mari kita kembali kepada Sang Gembala itu. Nah, kalau sudah kau kembali kepada Sang Gembala itu, maka pastikan Dia adalah gembalamu. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita kembali kepada Sang Gembala itu. Di Yesaya 53 tadi itu tidak ditanda itu cerita penyesatan, kita sesat. Tapi di dalam 1 ayat itu 1 ayat 25 ini dikatakan, engkau telah kembali. Siapakah engkau ini? Siapakah kamu yang telah kembali? Ini saudara dan saya, kita semua yang telah kembali. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa ketika engkau lahir baru, engkau telah kembali kepada Sang Gembala itu, Sang Gembala yang baik itu. Nah, perbedaannya sedikit, tapi perbedaan inilah yang membuat engkau hidup. Perbedaan inilah yang membuat kita merdeka. Perbedaan yang sedikit inilah yang membuat kita begitu yakin akan kehidupan ini. Kenapa? Karena kita punya gembala yang baik. Gembala yang selalu menjaga hidup kita, yang melindungi kita. Gembala yang baik itu meninggalkan yang 99, mencari yang satu. Saya rasa nggak ada gembala yang bodoh sebodoh ini. Kalau saya jadi gembala, biar yang hilang satu yang 99 nyaman, ya kan? Tapi yang gembala yang baik itu, dia tidak mau ada satu pun yang terhilang. Kalau bisa jangan sampai kita dicari oleh Tuhan. Oh, kau terhilang. Kalau bisa kita akan kembali kepada gembala itu yang memelihara jiwamu. Yesus katakan, Yohanes 10, coba kita lihat di Yohanes 10. Kira-kira apa gambarannya seorang gembala yang baik itu? Ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang ada di dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan membanjak tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi ternyata di dunia ini ada bermacam-macam gembala. Ada bermacam-macam gembala. Nah, definisinya adalah kalau ada gembala yang lompat lewat pagar, itu pencuri. Walaupun sepertinya gembala, walaupun seakan-akan dia adalah
gembala, tapi sesungguhnya dia adalah perampok. Ayat kedua, tetapi siapa masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Jadi kalau gembala yang asli itu, dia akan masuk melalui pintu, bukan merusak pagar. Ayat 3, untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya. Jadi untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut nama dan menuntunnya. Jadi dia memanggil namanya, nama domba-domba itu masing-masing. Percayalah, nama kita satu persatu, semua dia panggil setiap pagi. Setiap engkau mau tidur, setiap pagi, percayalah, dia selalu memanggil namamu. Dia akan memanggil engkau. Engkau saja kadang-kadang yang mendengar suaranya, tapi percayalah, setiap pagi dia memanggil nama engkau masing-masing. Kenapa? Karena dia gembala yang baik. Enggak ada satupun yang terluput. Setiap pagi dia panggil namamu masing-masing. Setelah dia panggil namamu, apa tujuannya memanggil namamu? Supaya kau bangun dari tidur, betul enggak? Alkitab katakan, ketika engkau ada di dalam kandang domba, dia menjaga di depan pintu. Siang malam dia jaga, malam tengah malam dia jaga. Apa tujuannya jaga di pintu? Supaya tidak boleh ada satu binatang buas pun masuk untuk menerkam sang domba ini. 24 jam dia jaga engkau. Engkau tidur nyenyak, tapi dia duduk di depan pintu. Setelah pagi, dia panggil namamu masing-masing. Dia panggil Mata Naibaho, gitu misalnya. Dia panggil Jaya Limbong, Jam Sisi Payung. Dia panggil namamu satu persatu. Dia tidak salah panggil, dan dia tahu namamu masing-masing. Yang menjadi persoalan kadang-kadang adalah engkau enggak kedengaran dia ketika dia memanggil. Jika semua dombanya telah dibawanya pergi keluar, ia berjalan di depan mereka. Domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi setelah dia panggil, dia buka pintu, domba-domba itu. Kenapa domba-domba itu bisa keluar? Karena domba-dombanya mendengar suara, mengenal persis ini gembala. Dan sang gembala berjalan di depan. Kalau gembala kambing itu jalannya di belakang, kambingnya di depan. Kalau domba enggak, gembalanya di depan, dombanya di belakang. Karena dombanya memastikan setiap langkah yang dijalani oleh sang gembala, dombanya mengikuti. Kenapa mesti jemaat dilambangkan sebagai domba? Karena katanya domba adalah binatang terbodoh di dunia ini. Kalau binatang lain, kalau monyet misalnya, kamu kasih racun, dia bisa nggak makan. Dia tahu ini beracun. Kalau domba enggak, kasih racunnya makan aja. Dia tidak mau tahu cuma makan jauh. Jadi sehingga domba itu perlu hidup bergantung kepada sang gembalanya. Nah, seperti itulah seharusnya kita sebagai anak Tuhan. Seperti itulah kita sebagai jemaat Tuhan. Kita harus penuh bergantung kepada Bapa di surga. Kita bergantung kepada Dia. Ketika engkau bergantung kepada Dia, Dia akan berkata, aku akan memelihara engkau. Engkau tidak akan berkekurangan. Aku akan melindungi engkau. Ketika engkau sakit, aku bantu. Ketika engkau terhilang, aku cari. Ketika engkau kedingin, aku selimuti engkau. Kira-kira seperti itu. Tapi kadang-kadang kita lebih tidak mau. Kita maunya sesat. Kita tidak mendengar suaranya. Ayat 9.
pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang. Enggak ada pilihan buat kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pintu. Harus melewati dia. Kalau melewati dia, percayalah, engkau akan menemukan padang rumput. Kalau domba menemukan padang rumput, pasti domba tersebut tidak akan kelaparan. Domba tersebut tidak akan kehausan. Kenapa? Karena dia adalah pintu ke sana itu. Pencuri datang, ayat 10 katakan, pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang memberi supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala. Ini perbedaan dua pribadi. Kalau pencuri datang, hanya kerjanya hanya mencuri dan membinasakan. Tetapi kalau aku datang, memberi mereka hidup. Tapi bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan, bukan hidup yang berkekurangan. Alkitab katakan, oh apapun situasi dunia ini, apapun keadaan dunia ini, kalau engkau masuk melalui pintu itu, percayalah, Alkitab berkata, Alkitab berjanji, Bapa di surga berjanji, aku akan memberi kau hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Dunia boleh krisis, apapun boleh krisis, tetapi engkau tidak akan mengalami krisis, engkau akan mengalami kelimpahan. Karena kau kenal siapa Bapamu itu, karena kau kenal siapa gembalamu itu. Jangan kau berharap adalah gembala yang manusiawi ini, enggak bisa berbuat apa-apa. Gembala yang manusiawi ini hanya bisa membawa engkau bertemu kepada gembala, sang gembala agung itu. Ketika engkau bertemu dengan dia, percayalah, dia akan memberi kau hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi, bukan hanya memberkati engkau, bukan hanya menyembuhkan engkau, bahkan nyawanya pun dia berikan kepadamu. Hanya ada satu gembala yang baik, yang rela mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Oh, kalau sudah nyawanya pun dia berikan, percayalah, dia tidak akan melihat engkau kesakitan, dia tidak akan mau melihat engkau menderita, dia tidak akan melihat engkau menderita, dia tidak akan melihat engkau kelaparan, dia tidak mau melihat, karena nyawanya pun sudah dia berikan kepadamu. Tugasmu adalah menyadari bahwa engkau punya gembala yang baik. Kalau nyawanya pun dia berikan kepadamu, mungkinkah yang lain tidak dia berikan? Adakah sesuatu yang paling berharga di dunia ini selain dari nyawa? Ada. Yang paling berharga adalah nyawa. Tapi gembala yang baik itu menyerahkan yang paling berharga dalam hidupnya itu. Apa? Nyawanya dia berikan kepadamu. Lalu apa yang kamu khawatirkan di dunia ini? Apa lagi yang kamu khawatirkan? Apalagi yang kamu ragukan? Makanya saya paling tidak suka kalau ada orang mengatakan, bayar berbulan menguji Tuhan, ujilah aku. Apa yang mau kau uji lagi? Di perjanjian lama bolehlah kamu uji dia, tapi di perjanjian baru nyawanya pun sudah dia berikan kepada domba-dombanya, nyawanya pun sudah dia berikan kepadamu. Apakah pantas engkau menguji dia dengan uangmu? Terlalu hina. Bukan saya katakan tidak baik berbulan, tapi itu untuk menguji Tuhan, celakalah kau, pasti kamu binasa. Hari-hari ini media sosial ribut masalah itu, masalah persepuluhan. Tapi saya pastikan, kalau itu kau pakai untuk menguji Tuhan, engkau pasti celaka. Tidak ada yang perlu kamu uji, ya. Tidak ada hal yang perlu kamu uji Tuhan lagi. Kesetiaannya full. Enggak perlu ada sesuatu yang kamu ujikan lagi dia. Bahkan Alkitab katakan, dia tetap setia walaupun engkau tidak setia. Dia tak mengatakan kalau kau setia, aku gak setia, enggak. Ia tetap setia walaupun engkau tidak. Dengan perkataan itu, apa yang mau kamu uji? Itu adalah proteksi dalam gereja, manipulasi.
Allah sudah nyawanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang minta berpuluhan kepada jemaahnya itu bukan gembala yang baik, itu perampok. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Lebih baik kau cuma mendeklarasikan sebagai gembala. Makanya saya nggak suka panggil saya gembala. Nggak usah panggil saya gembala. Saya bukan gembala yang baik. Dan saya tidak mungkin bisa menjadi gembala yang baik. Saya hanya ingin menjadi bapak rohani kalian, untuk membawa kalian bertemu dengan sang gembala itu. Dia memberikan nyawanya. Tapi masih banyak gereja memuji Tuhan sampai hari ini. Apa yang mau kamu uji kalau nyawanya pun sudah dia berikan kepadamu? Kurang lagi. Lalu apa lagi yang mau kamu minta dengan ujianmu itu? Alkitab katakan, tidak ada orang yang berani mati untuk orang benar. Mati untuk orang baik banyak. Rela mati demi orang baik, tapi demi orang benar tidak ada orang berani mati. Tapi Yesus mati demi orang berdosa. Itu udah luar biasa. Dia mati demi saudara dan saya. Dia berikan nyawanya. Dia hanya mau pastikan engkau mendekatkan dirimu kepadanya. Engkau mendekat kepada sang gembala itu. Kemana dia pergi, engkau ikuti. Kenapa? Karena dia tidak mungkin membawa kamu ke jurang. Enggak mungkin. Kamu ikuti saja dia, langkah-langkahnya. Tidak kebetulan, minggu lalu kita bicara tentang ini bukan dipersiapkan bersaing enggak. Tapi saya ini bukan kebetulan. Minggu lalu kita belajar tentang mendekat kepada Tuhan, maka aku akan melihara hidupmu. Tiba-tiba hari ini muncul dia gembala yang baik. Saya percaya ini kebetulan, ini pesan Tuhan secara profetis dalam situasi seperti ini. Ini pesan Tuhan buat kita semua, bahwa kita perlu bergantung kepada Dia. Tuhan selalu suka kita bergantung kepada Dia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kok bisa berbahagia orang miskin? Yang dimasukkan bukan miskin secara materi. Yang dimasukkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya, walaupun dia kaya, ketika di hadapan Tuhan dia merasa miskin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, hidupnya bergantung kepada Tuhan. Kalau pengemis di lampu merah itu miskin di hadapan manusia, sehingga dia bergantung hidupnya kepada manusia. Tapi berbahagialah engkau, orang yang miskin di hadapan Allah. Dengan kata lain, kalau engkau miskin di hadapan Allah, berarti engkau hidup bergantung kepada Allah. Engkau tidak bergantung kepada apa yang kamu punya. Engkau tidak bergantung pada pekerjaanmu. Engkau tidak bergantung pada depositomu. Engkau tidak bergantung kepada usahamu. Engkau bergantung kepada Dia. Itulah diartikan orang yang miskin di hadapan Allah. Domba-domba yang baik, ada gembala yang baik, pasti ada domba yang baik. Domba yang baik selalu bergantung kepada sang gembala. Kalau sang gembala bilang jangan makan itu racun, pasti sang domba jangan nggak makan. Tapi seandainya ada nggak domba yang bandel? Ada, 1 di atas 100. Lalu makan, matilah dia. Siapa yang salah? Sang domba yang salah. Pertanyaannya, kenapa ada domba satu ini? Gembala bilang jangan makan, dia makan. Kok ada domba seperti ini? Kenapa ada? Karena dia salah memahami gembalanya. Kalau dia nggak salah memahami gembalanya, saya percaya dia tidak akan memberontak. Kalau dia tahu bahwa gembalanya adalah gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya untuk dia, saya percaya dia akan nurut.
Apa yang membuat orang gak ngerti? Ya, karena salah memahami Tuhan, salah memahami Yesus. Dianggap Yesus adalah tokoh agama. Tidak. Yesus adalah gembala yang baik buat kita, yang rela menyerahkan nyawanya buat kita. Tahu, ribuan tahun sebelum dalam Perjanjian Baru, dia telah menulis Mazmur 23 tentang gembala yang baik. Apa yang dilakukan oleh gembala yang baik itu? Mari coba kita lihat Mazmur 23. Ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kalau Tuhan itu adalah gembalamu, engkau mesti percaya, engkau tidak mungkin berkekurangan. Oh, Yesus katakan, dia katakan, akulah gembala yang baik itu. Tujuan apa yang ditulis oleh Mazmur Daud adalah tentang sang gembala agung itu. Bukan gembala biasa, tapi gembala yang benar-benar gembala yang baik itu, yaitu Yesus Kristus, yang rela memberikan nyawanya. Hanya gembala yang baik yang memberikan nyawanya. Satu-satunya orang yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya adalah Yesus. Kalau dia adalah gembalamu, engkau tidak akan berkekurangan. Saya bersyukur situasi COVID-19 ini nggak ada jemaat kita yang berkekurangan. Makanya saya nggak kekurangan, punya nggak kekurangan. Mama Kesha minggu lalu bersaksi cerita sama saya. Yang dijual cabai 5 kilo. Seandainya punya laku semua, sak modal-modalnya berapa sih? 5 kilo. Jangan cerita untungnya. Misalnya 30.000 1 kilo, 5 kilo 150.000 kan? Tapi dia cerita begini. Tapi anehnya sampai hari ini hidup tak pernah kekurangan. Jalani aja usus jualan itu. Tapi jualan itu nggak ada apa-apanya. Lu bayangkan 5 kilo kalau bisa jual habis, kalau habis berapa sih untungnya dari situ? Tapi baru-baru ini katanya bayar kontrak 5 juta. Berapa kilo cabai itu? Mau berapa kilo cabai? 2 karung cabai nggak cukup. Kalaupun cabainya kamu tanam sendiri, nggak cukup untuk bayar kontrak 5 juta, betul nggak? Tapi kenyataannya kontrak rumah tak terbayar. Apa yang membuat seperti itu? Karena apa? Karena dia adalah gembalanya. Yesus adalah gembalanya. Percayalah, kalau Yesus adalah gembalamu, engkau tidak pernah akan berkekurangan. Pasti cukup. Mungkin kurang. Saya tanya sama Pak tadi, yang paling saya khawatir, Pak, bagaimana kehidupan selama COVID-19 ini? Aman-amannya biasa-biasa saja. Sesuatu perlu dikhawatirkan. Memperhatikan di media sosial. Bukan kita bermaksud mau sombong membanding-bandingkan, enggak. Lihat media sosial. Semua berkeluh kesah tentang jemaahnya yang enggak makan. Bahkan tidak sedikit pendeta yang enggak makan. Tapi kalau Daud berkata, kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak mungkin berkekurangan. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang bahkan bukan kekurangan. Makan domba itu adalah makan yang segar. Ke rumput yang bukan rumput yang sudah layu. Ke air yang mungkin ada banjir yang menghanyutkan mereka, enggak. Dia membimbing mereka ke air yang tenang. Itulah gembala yang baik.
Apa yang kamu khawatirkan? Selama engkau menganggap dia gembala yang baik, dia akan menuntun engkau. Masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak mau dituntunnya. Selama engkau mau dituntunnya, percayalah, dia akan membawa engkau ke tempat makanan yang enak-enak. Dia akan membawa engkau kepada makanan yang lezat-lezat. Dia akan memberi air yang tenang, air yang bersih. Yang penting engkau tahu, engkau percaya bahwa dia adalah gembala yang baik. Yang kedua adalah engkau rela dituntunnya. Jangan memiliki jalan sendiri. Dari 100 itu ada satu yang memiliki jalan sendiri. Akhirnya apa? Kesasar. Lalu Yesus cari satu ini kan, dapat digendong. Banyak orang bilang enak kali jadi domba yang digendong oleh Yesus kan. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang nggak ditulis oleh Alkitab. Ini adalah domba yang bandel, yang tidak mau dituntun oleh Tuhan, milih jalan sendiri. Saya percaya dalam gendongannya itu dia didisiplin oleh Tuhan. Makanya dia bilang, ikuti teman-temannya 99 itu. Kamu sih bandel, nakal, jalan sendiri. Lalu kenapa dia mesti digendong? Karena kakinya telah dipatahkan oleh Yesus. Saya rasa kedua jarinya itu sudah dipatahkan, supaya jangan rasa. Nah, ketika digendong itu, disitulah didisiplin dia, supaya dia mendengar suara sang gembala tadi. Makanya kamu jangan nakal, ikuti teman-temanmu. Teman-temanmu itu mengikuti aku, kemana aku tuntun dia ikut. Kamu sih lari sendiri. Ya terpaksa aku disiplin sekarang. Aku patahkan kakimu dulu. Tapi setelah dia patah, dia balut, dia sembuhkan lagi. Itulah Bapa yang penuh kasih. Saya harap jangan sampai ujung jari kita dipatahkan oleh sang gembala agung itu. Lebih baik nurut. Jangan sampai udah dipatahkan ujung kakinya itu baru teriak, aduh tolong. Ya Tuhan pasti tolong lah. Nggak usah mau suruh tolong, pasti Tuhan tolong. Tapi kan udah sakit duluan. Jangan pikir enak jadi domba yang satu ekor itu. Enggak. Dia didisiplin habis-habisan ketika dalam gendongan itu. Karena Bapa di surga adalah Bapa yang penuh kasih. Tapi kadang-kadang dia mendisiplin. Ayat berikutnya, ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Dia menyegarkan jiwaku. Bukan saja tubuh kita disembuhkan oleh bilu-bilunya kalau disembuhkan, tapi jiwa kita pun dia segar. Kalau ibarat ada pepatah orang Batak, katanya apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat, bahasa Bataknya gimana itu? Ibu teman-teman? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang benar nggak ya kira-kira? Tapi itu kata dunia ini. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang, menurut saya enggak. Karena orang tubuhnya sehat, jiwanya enggak. Orang gila itu tubuhnya sehat semuanya. Betul enggak? Tapi jiwanya sakit enggak? Makanya pepatah dunia ini banyak salah. Hemat pangkal kaya itu salah. Itu dia akan menuntun engkau ke jalan yang oleh karena namanya. Dia akan menyegarkan jiwa. Pertama dia segarkan jiwamu, kedua dia tuntun.
Karena kalau jiwamu nggak disegarkan, dia tuntun kamu pasti melawan. Makanya orang gila itu nggak bisa dituntun, karena jiwanya. Makanya Yesus mau pastikan jiwamu aman dulu. Ya segarkan jiwamu, baru dia tuntun engkau. Tuhan kan nggak mau konyol juga ya kan? Kalau 100 ekor tadi itu semua jiwanya terganggu, tapi ya, puji Tuhan dari 100 hanya 1 jiwanya terganggu. Jadi hanya orang yang jiwanya terganggu yang tidak mau dituntun oleh Tuhan. Selama jiwanya segar, makanya Tuhan segarkan dulu jiwanya, baru dia tuntun. Kalau dia nggak segarkan jiwanya, repot dia. Percaya semua itu, betul nggak? Makanya jiwanya disegarkan dulu. Jadi percayalah, engkau hanya perlu mendekatkan kepada dia, mendeklarasikan bahwa dia adalah gembalaku yang baik. Maka dia akan menyegarkan jiwamu. Setelah itu baru dia tuntun engkau ke jalannya. Karena kaki kita ini selalu memilih jalan kita sendiri. Tapi ketika jiwamu sadar, akalmu sehat, dia tidak susah menuntun engkau. Karena kau waras. Ini gembalaku yang baik. Dia selalu melindungi aku, menjaga aku. Enggak mungkin kau nggak mau nurut. Artinya kalau nggak ada yang nurut, berarti jiwanya masih masalah. Masa kita nggak mau punya gembala seperti itu? Dia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kan enak itu kan? Dari ayat pertamanya sudah enak. Mari kita bilang sama-sama, dia adalah gembalaku, takkan kurang aku. 1, 2, 3 ya. Dia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari 1 ayat ini saja, kalau ada orang yang nggak mau, ini jiwanya pasti terganggu. Masa dia mau pergi gembala yang lain? Ini ada gembala yang 1 ini. Yang ketika engkau menganggap dia gembalamu, engkau kekurangan. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun engkau berjalan dalam kekelaman. 2-3 bulan terakhir ini, semua manusia, mau kaya mau miskin, berjalan dalam kekelaman. Tapi kalau dia adalah gembalamu, percayalah, engkau tidak takut dalam bahaya. Bahaya apapun, engkau tidak takut, karena dia senantiasa beserta dengan engkau. Gembala yang baik itu selalu beserta dengan domba-dombanya. Nggak akan virus yang bisa dalam diri engkau. Kenapa? Karena ada tongkatnya, ada gadanya sebagai penghiburan. Biasa tongkat dan gada itu untuk memukul ya kan? Ini kok jadi penghiburan? Iya memukul, tapi bukan memukul kamu, memukul setan, memukul musuh-musuhmu sehingga engkau terhibur. Daud hanya, kenapa Daud bisa membayangkan itu? Karena dia tahu dia adalah menjadi gembala yang baik. Bagaimana dia melindungi domba-dombanya 2-3 ekor itu? Singa datang dia koyak, beruang datang dia habisi, demi melindungi domba-dombanya. Nah, pewayaan ini datang atas Daud. Nah, 1000 tahun yang akan datang seorang gembala yang baik itu. Kayak 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan. Kalau dia yang gembala yang baik, dia akan menyediakan hidangan di depan. Ini luar biasa. Luar biasa. Musuh boleh datang, seberapa banyak musuh boleh datang, tapi gembala yang baik itu mengatakan, tenang, istirahat, makan aja kamu. Ini hidangan tersedia bagimu. Kalau kita kan nggak bisa, aku nggak bisa tenang Tuhan sebelum masalahku selesai. Aku nggak bisa makan Tuhan, karena aku belum sehat. Dokter belum mengatakan aku sehat. Ada begitu banyak musuh di depan. Mana bisa aku tenang? Mana bisa aku makan? Oh, tapi Alkitab katakan,
Dia menyediakan hidangan bagiku di depan musuh-musuhmu. Oh, percayalah, apapun keadaanmu, apapun situasimu, Alkitab katakan Dia akan menyediakan makanan di depan musuhmu. Apa musuhmu sekarang? Jangan kau tak bisa makan gara-gara COVID-19. Justru Tuhan akan menyediakan makanan di depan musuh. Apa tujuannya? Supaya musuhmu ngiler. Biasanya kan musuh datang orang ketakutan nih. Ini kita enggak. Musuh datang, Tuhan bilang udah makan. Bila perlu minggu depan kita habis ibadah kita makan di sini ya kan. Nikmati aja. Nggak ada musuh kita. Kenapa Tuhan bisa pastikan Dia menghidangkan makanan di depan musuh kita? Biasanya kalau musuh datang orang lari, betul nggak? Tapi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, Dia adalah gembala yang baik. Dia bahkan akan menghidangkan makanan di depan musuh. Dengan kata lain, musuh biar aku hadapi. Jadi gembala kita itulah yang menghadapi musuh. Lalu kita makan. Apapun masalahmu, apapun problemmu, udah serahkan sama Tuhan. Tuhan bilang udah kamu santai aja. Itu yang semua makan yang nampak babi, kaki babi, apa semua yang ada sembelih makan. Pesta pora lah kalian. Masalah musuhmu aku yang hadapi. Kenapa? Karena Dia gembala yang baik. Dia menghidangkan makanan kita di depan musuh kita. Banyak orang bilang berkata aku nggak bisa makan. Selera makan pun hilang. Musuh di depan pintu. Dek kolektor datang aja nggak bisa makan ya kan? Ini di depan musuh. Dia siap menghidangkan. Apa tujuannya? Supaya kau tenang, engkau santai, nggak perlu kamu khawatir. Kena sama musuhmu biar aku menghadapi. Apa musuh terbesar hari ini? Apa musuh terbesar kita hari ini? Tenang, jangan kau lihat musuhmu. Sekarang kau barbecue, makan. Ya, kita barbecue besok. Udah jangan pikirkan masalah musuh, biar Tuhan yang ada. Dia gembala yang baik. Ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita katakan sekali lagi ya, bagian A-nya. 3, 2, 1 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau Dia gembala yang baik, percayalah yang terjadi adalah kebaikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku. Oh, di dalam nama Yesus terjadilah itu. Segala kebajikan, kemurahan mengikuti aku sepanjang hidupku. Bahkan Daud berkata, sekali sampai dari muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat orang percaya meminta roti. Kenapa? Karena yang terjadi adalah kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Kenapa bisa terjadi? Karena Yesus adalah gembala yang baik. Yang terjadi adalah kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku. Bukan COVID-19. Yang mengikuti engkau senantiasa adalah kebajikan, kemurahan belaka. Pastikan, ingat dan ingatanmu selalu, Yesus adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Kemurahan, kebajikan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Betapa luar biasa. Masalahnya yang paling penting adalah engkau tetap mendekat kepada Dia. Jangan lari dari jalannya. Jangan buka jalan sendiri. Jangan rintis jalan sendiri. Kalau kita merintis jalan sendiri capek dan belum tentu berhasil. Tapi kalau kita ikuti jalan sang gembala itu, Dia jalan di depan, kamu ikut dari belakang, pasti aman. Karena kalau ada ranjau di depan, Dia kena duluan, betul nggak? Engkau pasti aman. Makanya
ketika Joshua mau menyeberang ke Kanaan. Antara engkau dan tabut itu jaga jarak. Karena jalan yang mau kau lalui itu tak pernah kamu lewati. Biarlah Tuhan yang menuntun jalannya di depan, tabut jalannya di depan. Engkau dan semua orang Israel jaga jarak supaya engkau bisa hati-hati. Karena jalan yang mau kamu tempuh itu belum pernah engkau lalui. Oh, ada begitu banyak jalan di depan sana yang belum pernah kau lalui. Pastikan Dia adalah gembalamu yang baik. Biar Dia jalan di depanmu sehingga engkau pasti selamat, engkau pasti aman. Karena ada banyak jalan nanti di depan sana yang belum pernah kau lalui. Anak gadis yang masuk rumah tangga, itu kan nanti di rumah tangga belum pernah kau jalan, betul nggak? Belum pernah kau lalui. Kalau kamu salah jalan, bahayalah kau. Kalau yang sudah lalui gampang, nggak pernah lalui ya kan? Tapi waktu sebelum pernah lalui, kelihatannya berbahagia, makanya selalu ada selamat berbahagia. Itu kata-kata omong kosong itu. Itu penghiburan saja itu. Selamat berbahagia. Oh, belum tentu. Kalau menurut saya masuk dalam penderitaan. Saat itulah penderitaan dimulai. Itu jalan baru bagi kamu. Tapi kalau bisa berbahagia hanya satu. Engkau ikuti jalan Dia. Biarkan Tuhan jalan di depanmu. Jangan sok mau duluan. Pokoknya kawin duluan lah, urusannya nanti. Kamu cari bahaya namanya itu. Sebelum Tuhan izinkan kawin, jangan kawin. Pastikan Tuhan izinkan kamu kawin. Karena nanti jalan yang kamu lalui itu yang belum pernah kamu jalani. Sama ketika memang nampaknya hebat di sana nanti di Kanaan, engkau akan tinggal di rumah yang tidak kamu bangun. Betul nggak? Engkau akan makan tumbuh-tumbuhan yang tidak kamu tanam. Semuanya tidak enak. Tapi selama kau tidak mau kamu buka jalan sendiri, kamu akan bahaya. Satu caranya adalah tabut jalan di depan, kamu di belakang dan seluruh bangsa Israel jaga jarak. Karena jalan yang kamu tempuh itu belum pernah kamu lalui. Kenapa mesti jaga jarak? Karena kalau terjadi bom di depan, dia kena. Itulah luar biasanya sang gembala itu rela mati untuk domba-domba. Itulah gembala saudara dan saya. Selama engkau mau mengikuti Dia tuntun, percayalah engkau pasti aman. Jadi barulah bisa katakan ketika orangnya selamat berbahagia. Kalau tidak, selamat datang masuk dalam penderitaan. Percayalah sama saya. Kenapa saya sampai umur 43 tahun baru menikah?